Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wulandari, nomor NPM 20130530001 dari kelas 2E Prodi PGSD 2020 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Untuk memenuhi tugas mata kuliah microteaching, di dalam video ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran dari buku tematik tema 9 yang berjudul Menjelajah Angkasa Luar, subtema 3, pembelajaran 1, kelas 6 SD. Untuk itu sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu penjelasan skenario pembelajaran yang telah saya buat. Materi yang akan kita bahas adalah materi kelas 6 SD, tema 9, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu tentang menjelaskan definisi bulan dan planet-planet luar angkasa. Ada beberapa skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis. Yang pertama ada fokus. 1. Untuk memperkenalkan beberapa situasi, pendidik harus mengerti tentang apa yang harus didiskusikan. Poin utama, masalah, apa yang harus ditanyakan atau apa yang harus dikatakan. 2. Siswa memahami permasalahan pada soal yang diberikan. Aspek interdisiplinernya masuk ke dalam disiplin IPA, yaitu sesuai dengan topik pembelajaran. Menjelaskan definisi bulan dan planet-planet luar angkasa. Adapun bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu 1. Pendidik memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, pendidik menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang definisi bulan dan planet-planet luar angkasa. Yang ketiga, pendidik bertanya kepada siswa untuk memancing keaktifan siswa. Misalnya, siapa yang pernah melihat planet? Ada berapa planet yang kalian ketahui, dan apa yang kalian ketahui tentang bulan? Untuk komponen STEM-nya masuk ke dalam sains. Untuk elemen keterampilan berpikir kritis yang keempat ada situation, yaitu 1. Ketika proses berpikir fokus pada kepercayaan dan merupakan proses pengambilan keputusan, maka perlu didukung dengan situasi yang mencakup atau melibatkan orang lain atau pihak lain. Lingkungan ada di dalamnya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Ini bukan hanya aktivitas berpikir, tetapi juga arti dari apa yang harus dipegang dan dinilai oleh si pemikir. Yang kedua, siswa menggunakan semua informasi yang sesuai dengan permasalahan. Aspek interdisiplinernya masuk ke dalam disiplin IPA, disiplin bahasa, dan disiplin teknologi. Masuk ke dalam disiplin IPA karena membahas tentang permukaan bulan yang tidak rata dan penemuan planet-planet. Masuk ke dalam disiplin bahasa karena di dalam wacana terdapat kalimat diumpamakan dalam puisi. Dan masuk ke dalam disiplin teknologi karena di dalam wacana juga terdapat penemuan teleskop. Adapun bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu 1. Pendidik memberikan gambar-gambar melalui PowerPoint untuk memancing rasa ingin tahu siswa. Diharapkan siswa semakin besar rasa ingin tahu untuk belajar lebih dalam lagi tentang angkasa luar. Yang kedua, pendidik menunjukkan gambar salah satu tokoh penemu angkasa luar, yaitu Galileo Galilei. Pendidik juga dapat meminta siswa melihat gambar tokoh tersebut di buku siswa. Yang ketiga, pendidik bertanya kepada siswa mengenai beberapa hal. Misalnya, apakah kalian mengenal tokoh tersebut dan apa saja penemuan yang didapat oleh tokoh tersebut? Lalu, yang keempat, pendidik menjelaskan secara singkat tentang penemuan tokoh tersebut. Untuk komponen STEM-nya masuk ke dalam sains dan teknologi.
Elemen keterampilan berpikir kritis yang kelima adalah clarity, yaitu hal terpenting dalam sebuah tulisan dan pengajaran adalah kejelasan dari apa yang pendidik katakan. Pendidik harus mengerti apa yang harus dikatakan dan orang lain mengerti apa yang pendidik katakan. Dengan menyampaikan pesan yang jelas dan eksplisit, dosen akan menghindari ambiguitas. Aspek interdisipliner masuk ke dalam disiplin IPA karena di dalam bentuk kegiatan pembelajarannya pendidik meminta peserta didik untuk menulis nama dan ciri-ciri planet luar angkasa. Adapun bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu 1. Berdasarkan gambar dan penjelasan pembelajaran yang telah dipaparkan melalui PowerPoint, pendidik mempertegas kepada peserta didik tentang kebenaran bentuk bulan dan ciri-ciri planet. Yang kedua, berdasarkan ciri-ciri yang dijabarkan oleh pendidik, peserta didik diharapkan dapat memahami ciri khusus yang dimiliki planet-planet luar angkasa. Dan untuk memastikan seberapa paham siswa terhadap materi, guru memberikan pertanyaan dan memberikan tugas. Seperti hal berikut. Jadi, sudah mengerti kan apa saja nama planet-planet yang ada di luar angkasa? Nah, sekarang coba kalian tuliskan nama-nama planet beserta ciri khusus dari planet-planet yang tadi sudah Ibu jelaskan. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan tugas lalu dikumpul di meja pendidik. Untuk komponen STEM-nya masuk ke dalam sains. Elemen keterampilan berpikir kritis yang kedua adalah reasons. Untuk mendukung kesimpulan, kita harus memiliki alasan pendukung dan memutuskan alasan yang dapat diterima. Ini tercapai sebelum kita menghargai argumen. Aspek interdisiplinernya masuk ke dalam disiplin IPA. Dan bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu 1. Pendidik menjelaskan bagaimana bentuk bulan, lalu memberi pertanyaan kepada peserta didik. Nah, jadi bagaimana bentuk bulan yang sebenarnya? Yang kedua, pendidik mungkin menegaskan kembali deskripsi bentuk kenyataan bulan dan memberikan pernyataan kepada peserta didik. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat langit malam gelap gulita? Jika iya, itu adalah akibat tidak adanya bulan, karena salah satu fungsi bulan adalah memberi penerangan di malam hari. Tanpa sinar bulan di malam hari, manusia dan makhluk nokturnal akan kesulitan melihat dan malam akan sangat gelap gulita. Yang ketiga, peserta didik menyimak dengan seksama penjelasan dari pendidik. Elemen keterampilan berpikir kritis yang ketiga adalah inference, yaitu menilai kesimpulan berbeda dengan menilai alasan. Pendidik harus menilai yang dapat diterima dan cukup untuk membuat keputusan. Namun, inferensi mendapat ambiguitas lebih dari satu makna, seperti kata ennis. Kadang-kadang inferensi digunakan untuk berarti kesimpulan, sehingga kesimpulan dari argumen kemudian akan menjadi inferensi. Proses membuat kesimpulan berdasarkan pada argumen yang sesuai, berdasarkan pada investigasi dan bukti-bukti yang sudah didapatkan. Aspek interdisiplinernya masuk ke dalam disiplin IPA, disiplin tematik, dan disiplin IPS. Masuk ke dalam disiplin IPA karena membahas materi tentang benda-benda luar angkasa. Masuk ke dalam disiplin tematik karena di dalam materi juga membahas tentang logika. Dan masuk ke dalam disiplin IPS karena di dalam materi juga membahas tentang revolusi bulan. Adapun bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu pendidik menyimpulkan bahwa bulan memiliki pengaruh revolusi terhadap bumi. Untuk komponen STEM-nya masuk ke dalam matematik. Elemen keterampilan berpikir kritis yang keenam adalah overview, yaitu dalam tinjauan umum, pendidik memverifikasi tentang apa yang harus dipikirkan.
aspek interdisiplinernya masuk ke dalam disiplin IPA dan SBDP. Adapun bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu 1. Pendidik meninjau kembali konsep materi pembelajaran mulai dari akar permasalahan, deskripsi materi, penalaran konsep materi, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, sampai kepada kesimpulan. Yang kedua, pendidik memperkuat konsep materi pembelajaran tersebut dengan membuat produk sederhana berdasarkan konsep tersebut, yaitu miniatur planet luar angkasa. Yang ketiga, pendidik sudah menyediakan alat dan bahan untuk mendukung aktivitas tersebut, yaitu styrofoam, cutter, dan lem, dan sebagainya. Untuk komponen STM-nya masuk ke dalam engineering. Untuk selanjutnya, langsung saja kita mulai video simulasi pembelajaran di sekolah dasar berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Siska Wulandari. Kalian bisa panggil dengan nama Bu Siska ya. Nah, pinter. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tema pembelajaran pada pertemuan pagi ini adalah definisi bulan dan planet-planet luar angkasa. Sambil Ibu siapkan media pembelajaran, Ibu mau tanya nih ke kalian. Hayo, siapa yang pernah melihat planet? Iya benar, mungkin kalian pernah melihat planet di buku-buku perpus tentang astronomi, di film-film, atau bahkan di televisi. Ibu jelaskan secara singkat mengenai planet ya. Planet adalah benda langit yang gelap, tidak mempunyai cahaya sendiri dan selalu beredar mengelilingi sebuah bintang sejati, yaitu matahari. Ada beberapa hal-hal penting dalam planet, di antaranya 1. Planet tidak mempunyai cahaya, hanya memantulkan cahaya dari matahari. Yang kedua, planet beredar mengelilingi matahari dengan arah yang sama. Waktu beredarnya semakin lama jika jaraknya dari matahari semakin jauh. Yang ketiga, lintasan planet-planet merupakan bidang-bidang yang berbentuk lonjong atau elips dan hanya membentuk sudut-sudut yang kecil dengan bidang ekliptika. Dan yang keempat, kebanyakan planet-planet itu mempunyai satelit atau pengiring atau bisa disebut juga bulan. Nah, lalu ada berapa planet yang kalian ketahui? Berapa? 5, 6, 7? Ya, salah. Tapi nggak apa-apa. Dengan berani menjawab dan percaya diri, kalian sudah sangat hebat. Beri aplaus dulu buat kalian. Yeay. Jumlah planet yang benar itu ada 8 ya anak-anak. Yang pertama itu ada planet Merkurius. Dikenal dalam bahasa Arab sebagai Utarid dan dalam bahasa Sanskerta disebut lintang Buddha. Merkurius adalah planet yang letaknya paling dekat dengan matahari. Jarak rata-ratanya dari matahari kurang lebih 58 juta kilometer. Beredar mengelilingi matahari dalam waktu 88 hari. Hal ini berarti bahwa 1 tahun di bumi yaitu 365 hari sama dengan lebih dari 4 tahun di Merkurius. Garis tengahnya kira-kira 4.800 km. Hanya sekitar sepertiga lebih besar dari bulan kita. Ukurannya yang sangat kecil dan letaknya yang dekat dengan matahari menyebabkan Merkurius sangat sulit dilihat tanpa menggunakan alat bantu. Misalnya teleskop. Nah, untuk planet yang kedua itu ada Venus. Dikenal dalam bahasa Arab dengan Zuhara dan dalam bahasa Sanskerta disebut Sita. Venus adalah bintang yang sangat terang, yang selalu nampak di langit. Bagian berat pada waktu matahari terbenam dan di langit bagian timur pada waktu matahari terbit. Ukuran dan massa Venus mirip dengan bumi. Diameter Venus berukuran sekitar 1.100 km, sedangkan diameter bumi 12.725 km.
Masanya kurang lebih 4/5 massa bumi. Kepadatannya sekitar 9/10 dari kepadatan planet bumi. Venus mungkin terbit 4 jam sebelum matahari terbit dan mungkin terbenam 4 jam setelah matahari terbenam. Gimana? Masih semangat nggak? Oke, ibu lanjutin ya. Yang ketiga ada planet bumi. Bumi kita adalah sebuah planet ternyata, yaitu sebuah benda langit seperti juga matahari, bulan, bintang-bintang, dan yang lainnya. Menurut taksiran para ilmuwan, massa bumi adalah 5,96 dikali 1027 gram. Bumi memiliki ukuran angka bulat, yaitu kelilingnya pada ekuator 40.000 km dan jari-jari pada ekuator 6.378 km. Bumi mempunyai ukuran yang hampir sama dengan Venus. Bumi mengalami rotasi selama 24 jam dan mengadakan revolusi selama 365 hari. Bumi memiliki atmosfer dan mempunyai sebuah satelit berupa bulan. Yang keempat ada planet Mars. Dikenal dalam bahasa Arab sebagai Marik, sedangkan dalam bahasa Sanskerta disebut Anggoro. Dilihat dengan mata telanjang maupun dengan teropong, Mars tampak berwarna merah. Mars berukuran jauh lebih kecil daripada Bumi. Rata-rata diameternya 6.780 km, lebih sedikit dari 12 garis tengah Bumi. Volumenya hanya sekitar 17 dari volume Bumi. Perbandingan massa Mars dengan massa Bumi adalah 11/110. Perbandingan kepadatan Mars dengan kepadatan Bumi adalah 70/100. Jumlah cahaya dan panas yang diterima Mars dari matahari pada tiap-tiap permukaannya adalah kurang dari setengah yang diterima oleh Bumi. Jadi gimana? Baru tahu kan kalau Bumi ternyata adalah planet juga? Nah, kita lanjut ke planet yang kelima, yaitu Jupiter. Pernah dengar kan planet Jupiter? Bukan motor ya. Jupiter dikenal dalam bahasa Arab sebagai Mustari, dan dalam bahasa Sanskerta disebut Urespati. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya kita, lebih besar dari bintang yang lainnya. Wow, bisa terbayang berapa besarnya. Volumenya 1.300 kali volume Bumi. Garis tengahnya 142.860 km. Sebagai perbandingan, garis tengah Bumi kurang dari 13.000 km. Hampir tidak ada 1/11 garis tengah Jupiter. Jupiter dapat dilihat dengan mudah karena dua sebab utama, yaitu Jupiter memiliki ukuran yang sangat besar dan planet tersebut memantulkan lebih dari 70% cahaya matahari yang jatuh di atas permukaannya. Selanjutnya ada Saturnus. Dalam bahasa Arab disebut Zahal dan dalam bahasa Sanskerta disebut Shayanashchara. Susah ya nama latinnya. Saturnus adalah salah satu planet yang memiliki keindahan sistem cincin yang melingkarinya. Pernah lihat planet yang bercincin? Ya, mungkin itu adalah Saturnus ya. Sistem Saturnus tidak hanya meliputi planet dan cincin-cincinnya, tetapi termasuk 18 buah satelit yang dimilikinya. Jarak rata-rata Saturnus dari matahari itu 1.428.000.000 kilometer, atau sekitar 91/2 kali jarak Bumi dari matahari. Saturnus menyelesaikan orbitnya sekali setiap 29,5 tahun. Planet yang selanjutnya adalah Uranus. Yang ketujuh, Uranus. Suatu malam pada tanggal 13 Maret 1781, Herschel mengamati bintang-bintang dalam rasi bintang Gemini dengan sebuah teleskop reflektor 18 cm yang baru dibuatnya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah bintang yang berbentuk seperti cakram
dan berubah posisinya di antara bintang-bintang. Herschel menyimpulkan bahwa bintang tersebut bergerak dan disebut komet. Selanjutnya, pada ahli astronomi mengamati bintang tersebut dengan cermat dan menyimpulkan bahwa benda langit yang baru tersebut adalah sebuah planet dan menyebut Herschel sebagai penemunya. Jarak rata-rata Uranus dari matahari adalah 2.870.000.000 kilometer dan mengelilingi matahari dalam satu kali. Lintasan selama 84,1 tahun. Uranus mempunyai diameter sekitar 100 km. Pada ekuator dan kepadatannya kira-kira seperempat kepadatan bumi. Uranus berotasi di sekeliling sumbunya sekitar setiap 24 jam. Planet yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet biru Neptunus adalah yang terjauh dari matahari dan seperti Uranus, adalah tempat yang sangat dingin. Suhu permukaannya dingin, min 353 F atau setara dengan min 214 Celcius. Karena jaraknya dari matahari dan orbitnya yang besar, 1 tahun di Neptunus adalah 165 tahun di bumi. Atmosfernya kebanyakan metana, yang memberi planet ini warna biru. Neptunus berbentuk sebuah cakram yang kehijau-hijauan, yang tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi cukup jelas bila dilihat melalui sebuah teleskop. Atmosfer Neptunus terdiri atas metan dan amonia. Dengan jumlah metan yang lebih banyak, suhu maksimum pada permukaan Neptunus sekitar 190 derajat Celcius. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tokoh penemu angkasa luar di PPT ini. Kalian juga bisa melihat di buku tematik masing-masing ya. Setelah kalian melihat gambar, lalu apakah kalian mengenal tokoh ini? Apa? Nggak kenal? Ya udah, sini ibu kenalin. Galileo Galilei adalah seorang ilmuwan kritis asal Italia, kelahiran tahun 1564, yang sumbangan penemuannya memberi banyak pengaruh pada dunia. Pada bulan Maret 1610, Galileo mempublikasikan sebuah buklet kecil, The Starry Messenger. Dalam buku itu, ia mengungkapkan beberapa penemuan yang menarik dari angkasa luar. Nah, anak-anak, jadi apa saja penemuan-penemuan yang diperoleh oleh Galilei? Benar, penemuan beliau diantaranya adalah permukaan bulan tidak rata dan halus, dan ternyata permukaan bulan dipenuhi oleh kawah dan gunung. Galileo juga menemukan planet-planet, termasuk Saturnus yang memiliki lingkar serupa cincin. Ditemukannya Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan, dan dibuktikannya bahwa Venus berputar mengelilingi matahari. Kemudian ditemukannya pula bahwa Jupiter memiliki satelit sendiri yang tidak berputar mengelilingi bumi. Coba ibu tarik kesimpulan ya. Jadi bentuk permukaan bulan yang sebenarnya adalah tidak rata dan tidak halus, tetapi dipenuhi kawah dan gunung. Dengan menggunakan teleskop, wilayah gelap dan terang di permukaan bulan yang menghadap ke bumi dapat kita lihat. Sejatinya, wilayah gelap di permukaan bulan tak lain adalah mare atau lautan. Sedangkan wilayah terang adalah dataran tinggi, bulan atau terai. Dan di keduanya juga terdapat wilayah-wilayah cekungan kecil atau yang disebut dengan kawah. Selain itu, Galileo juga menemukan planet-planet termasuk Saturnus yang memiliki lingkaran serupa cincin, Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan, Venus berputar mengelilingi matahari, dan Jupiter memiliki satelit sendiri yang tidak berputar mengelilingi bumi. Ibu harap dari sini kalian bisa memahami bentuk permukaan bulan yang sesungguhnya, dan juga
dapat memahami ciri khusus dari masing-masing planet yang sudah Ibu jabarkan tadi. Jadi, sudah mengerti kan apa saja nama planet-planet yang ada di luar angkasa? Sekarang coba kalian tuliskan nama-nama planet beserta ciri khusus dari planet-planet yang tadi sudah Ibu jelaskan. Tugas dikerjakan di rumah ya, Ibu tunggu besok pagi di meja Ibu. Untuk mempersingkat waktu, sekarang kita lanjut dan fokus ke materi bulan. Apa itu bulan? Bulan merupakan benda langit yang tampak dari bumi dan memancarkan sinar sehingga tampil dengan berbagai macam bentuk yang menarik. Jika diteliti dengan menggunakan mata telanjang, tampak bulan memiliki bagian yang gelap dan terang. Bagian gelap pada bulan merupakan bagian yang tidak pernah terkena sinar matahari, sedangkan bagian yang terang merupakan bagian bulan yang tidak sepenuhnya terkena pancaran sinar matahari. Bentuk dan ukuran bulan. Bulan berbentuk bulat dengan massa 7,4 1022 kg. Garis tengah bulan sama dengan seperempat garis tengah bumi, yaitu 3.476 km dengan massa jenis 3.340 kg per meter kubik. Massa bulan yang kecil menyebabkan gaya tarik pada benda di permukaannya juga kecil. Kekuatan gaya tarik bulan hanya 1/6 gaya tarik bumi. Akibatnya, bulan tidak mampu menahan molekul-molekul udara tetap berada di sekelilingnya untuk membentuk atmosfer. Tidak adanya atmosfer di bulan menyebabkan terjadinya beberapa hal. Yang pertama, di bulan tidak ada kehidupan. Permukaan di bulan sangat kasar atau berlubang, dikarenakan benda yang jatuh tidak ada yang menahan. Yang kedua, suara tidak dapat merambat di bulan. Hal ini karena udara atau gas merupakan medium tempat perambatan suara. Dan yang ketiga, langit bulan tampak hitam legam. Atmosfer bumi berwarna biru karena cahaya matahari yang mengenai molekul-molekul udara menghamburkan cahaya warna biru. Tidak hanya manusia ternyata. Bulan ternyata juga memiliki fase yang disebut fase bulan. Nah, apa kalian tahu apa yang dimaksud fase bulan? Baik, jika tidak tahu Ibu jelaskan ya. Fase bulan yang terjadi adalah perubahan bentuk bulan yang terlihat dari permukaan bumi. Perubahan bentuk bulan tersebut disebabkan oleh pantulan sinar matahari yang mengenai permukaan bulan yang berbeda-beda dalam setiap fasenya. Waktu setiap fase bulan adalah masing-masing 7 hari atau seminggu, sehingga seluruh fase ini berlangsung selama 28 hari. Fase bulan yang terjadi yang pertama adalah bulan baru, yaitu posisi bulan terletak hampir sejajar dengan bumi dan matahari. Dalam kondisi ini, bulan dalam keadaan gelap dan tidak terlihat. Banyak orang memberikan istilah sebagai bulan mati pada keadaan ini. Yang kedua ada seperempat pertama, yaitu posisi bulan membentuk sudut tertentu terhadap matahari dan bumi. Dalam posisi ini, bulan memulai terlihat baik dalam keadaan sabit maupun separuh. Istilah bagi kedua kondisi bulan ini dikenal sebagai bulan sabit dan bulan separuh. Yang ketiga ada bulan purnama, yaitu posisi bulan terletak hampir segaris dengan bumi dan matahari, dengan posisi bumi di tengah. Dalam posisi ini, bagian bulan yang terkena sinar matahari adalah bagian permukaan bulan yang terang, sehingga bulan tampak penuh bulat seperti bumi. Yang keempat, seperempat terakhir. Sama halnya seperti keadaan seperempat pertama, yaitu posisi bulan membentuk sudut tertentu terhadap matahari dan bumi. Dalam posisi ini, separuh bulan dalam keadaan gelap dan tidak bisa dilihat. Dalam posisi ini pula, bulan kembali membentuk bulan separuh dan bulan sabit. Namun posisinya bertolak belakang dengan posisi ketika seperempat terakhir. Pada posisi seperempat terakhir inilah
Bulan sabit separuh cakra menghadap ke kiri. Setelah melalui fase seperempat terakhir, bulan kembali ke posisi bulan mati yang kemudian kembali lagi ke fase berikutnya. Kembalinya posisi bulan ke bulan mati merupakan pergantian bulan dalam sistem penanggalan tahun Hijriah. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat langit malam gelap gulita? Jika iya, itu adalah akibat tidak adanya bulan. Karena salah satu fungsi bulan adalah memberi penerangan di malam hari. Tanpa sinar bulan di malam hari, manusia dan makhluk nokturnal akan kesulitan melihat dan malam akan sangat gelap. Serem jadinya. Nah, dalam penerapannya, Ibu akan menjelaskan contoh penerapan pengaruh revolusi bulan terhadap bumi. Di antaranya, bulan melakukan 3 kali gerakan sekaligus, yaitu gerak berputar pada porosnya atau rotasi, berputar mengelilingi bumi, revolusi, dan berputar mengelilingi matahari. Adapun akibat dari revolusi bulan mengelilingi bumi di antaranya terjadinya pasang surut air laut. Yang kedua, terjadinya perubahan fase-fase bulan. Dan yang ketiga, terjadinya gerhana bulan ataupun matahari. Dari ketiga akibat itu, fenomena pertama dan kedua dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kehidupan manusia. Yang pertama, terjadinya pasang surut. Terjadinya pasang surut dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kegiatan pertanian garam. Sebagian warga di pesisir pantai memanfaatkan air pasang untuk mengumpulkan air laut. Air laut ini kemudian diuapkan di bawah sinar matahari sehingga hanya tersisa kandungan garamnya saja. Selain itu, air pasang juga kerap membawa hasil laut seperti ikan mendekat ke pesisir. Hal ini memudahkan nelayan dalam menangkap ikan-ikan tersebut. Yang kedua, ada terjadinya perubahan fase bulan. Perubahan fase bulan Perubahan fase bulan telah lama dimanfaatkan untuk sistem penanggalan. Contohnya pada sistem kalender Hijriah. Penentuan awal bulan dilihat dengan mengamati atau menghitung fase bulan baru yang disebut hilal. Nah, anak-anak, apakah bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan tadi? Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilakan untuk bertanya. Jangan malu, jangan takut, karena di sini kita sama-sama belajar ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu anggap sudah paham ya semuanya. Coba dilihat ke depan. Ini adalah contoh letak planet yang sudah Ibu buat dalam bentuk miniatur berbahan dasar styrofoam. Kalian bisa lihat dan pahami gambar apa yang Ibu buat tersebut. Lalu minggu depan kita praktek untuk membuatnya. Oke, karena jam Ibu sudah habis, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Supaya ilmu yang didapat bermanfaat, kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana? Masih semangat kan? Harus dong, kan masih pagi. Tadi sarapan kan? Pinternya anak-anak Ibu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Ingat, tugas jangan dijadikan beban. Anggap saja itu kewajiban supaya tidak terlalu berat. Sampai jumpa kembali di esok hari. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekian video simulasi pembelajaran dari skenario yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena jujur ini adalah pertama kalinya saya membuat video pembelajaran untuk siswa di sekolah dasar. Terima kasih karena sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.